Liu Chenglin pemimpin kota Ye. Pak Tua Chen. Ayo, Chen Qingguo ayam dari Chen Chuan. bangun. Tolong. Tolong. Malam ini jam 10:30. Liu Chenglin kecelakaan saat perjalanan pulang. Bertabrakan dengan becak. Penyebab kecelakaan saat ini sedang diselidiki. Reporter kami akan terus memberikan informasi terbaru. Chen Chuan seorang dokter. Pak Tua Chen, cepat bangun. Putra kita ada di sini. Putra kita ada di sini. Putra kita adalah dokter terbaik di seluruh kota. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Tunggu sebentar. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Ayahmu dia. Sudah berkali-kali ku bilang, panggil aku Dr. Cheng saat kita di luar. Ayahku baik-baik saja. Pemimpin kota Liu terbentur kepalanya. Kondisinya lebih kritis. Kalian semua tunggu ambulans berikutnya. Xiao Juan kamu. Jika sesuatu terjadi pada pemimpin kota Liu, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Tak bisa tanggung jawabnya. Nak cepat lihat. Ayahmu memuntahkan darah. Cepat lihat. Untuk apa kalian semua masih berlama-lama? Jika terjadi sesuatu pada ayahku, siapa di antara kalian yang akan bertanggung jawab? Pemimpin kota Liu ada di dalam. Kita tak bisa menyinggung perasaannya. Nak, ayahmu dia. Sudah ku bilang dia tidak akan mati. Mengapa kamu bereaksi berlebihan seperti itu? Xiao Juan. Xiao Juan. Xiao Juan. Pak Tua Chen. Tolong. Tolong kita. Dokter, bagaimana keadaan Pak Tua Chen kita sekarang? Jika dia dibawa ke sini 2 menit lebih awal, mungkin bisa diselamatkan. Sayangnya, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu pasti salah. Pak Tua Chen, dia hanya tertidur. Dia lelah. Pak Tua Chen. Chen Shiguo. Chen Shiguo. Kamu cepat bangun. Cepat bangun. Pak Tua Chen. Jangan pergi. Luluran orang terkaya di dunia. Malam ini jam 10:30. Liu Chenglin kecelakaan saat pulang. Bertabrakan dengan becak. Penyebab kecelakaan saat ini sedang diselidiki. Reporter kami akan terus memberikan informasi terbaru. Ayah angkat ibu angkat. Hari ini, berkat Dr. Chen. Kalau tidak, hidup lamaku akan berakhir. Tetua Liu, Anda terlalu baik. Ini semua adalah yang seharusnya saya lakukan. Keterampilan medis yang luar biasa, dan karakter yang patut dicontoh. Saya kira keluarga Anda juga merupakan keluarga terkemuka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membina dokter yang begitu luar biasa. Mulai sekarang, kedua keluarga kita harus lebih sering berinteraksi. Mungkin kita bahkan bisa melangkah lebih jauh. Dr. Chen, aku baru saja mendengar perawat mengatakan bahwa orang yang menabrak ayahku hari ini, yang mengendarai becak, sepertinya adalah ayahmu. Jika pemimpin kota tahu bahwa ayahku adalah orang desa, kesannya terhadapku pasti akan sangat berkurang. Bukan? Bagaimana mungkin orang tuaku menjadi pengemudi becak? Aku. Tetua Liu, aku ada urusan lain. Aku akan keluar sebentar. Kamu tidak pulang merawat ayahku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini. Aku halangi kamu cari muka sama pemimpin. Untuk siapa aku menjilatnya? Kalian tidak berguna sepanjang hidup kalian. Tidak bisa memberiku apa-apa. Kalian pun tak izinkan aku ambil kesempatan. Kalau aku hasilkan lebih banyak. Dan jika aku menghasilkan lebih banyak uang, bukankah aku bisa menafkahimu di masa tua kalian? Untuk kita. Tidakkah kamu tahu ayahmu sudah? Xiao Chen,
Bagaimana cara meratakan tempat tidur ini? Baiklah, Tetua Liu mohon tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Aku mohon padamu. Baiklah. Selesaikan di sini. Lalu cepat pulang dan rawat ayahku. Pulang. Chen Chuan. Tahukah kamu? Ayahmu sudah tiada. Kita tidak punya rumah lagi. The film was translated and narrated by M Media. Dasar anak bau. Kemarilah. Ayah akan mencuci kakimu. Kemarilah. Bau sekali. Kaki bau ini. Ayah, saat aku besar nanti, aku akan mencuci kakimu. Aku akan mencuci kakimu seumur hidup. Bagus, bagus, bagus. Apakah kamu mendengarku? Chen Chuan. Ayahmu sudah tiada. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang menghalangi masa depan cerahmu. Pak Tua Chen. Baru kemarin. Kamu masih penuh semangat. Dan hari ini, kamu. Ada apa, Nona Liu? Apakah Anda baik-baik saja? Nenek tua ini, apa kamu tidak punya mata? Kamu tidak lihat jalan. Apa kamu mengenalnya? Tidak, dia hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit. Sudah pernah lihat dia. Apa katamu? Seorang petugas kebersihan. Aku adalah. Jangan berani-beraninya bersikap sombong di sini. Kamu tahu siapa yang kamu tabrak? Putri pemimpin kota Yon. Bisakah kamu sanggup tanggung akibat tabrak orang penting? Dia memukulku duluan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kamu ini apa? Jangan bandingkan dirimu denganku. Kamu. Cukup. Betapa menjijikkan. Omong kosong macam apa ini? Dasar binatang. Tahukah kamu dia adalah? Diam. Sebagai seorang petugas kebersihan, kerjakan bersih-bersihmu baik-baik. Cepat bereskan ini. Cepat pergi. Baiklah, baiklah. Cepat ambilkan obat untuk ayahku. Betapa sialnya. Pak Tua Chen. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Pulang. Presiden Lu, menurut penyelidikan kami, ayah baptis Anda tinggal di rumah sakit ini. Rumah sakit ini 100% dikendalikan oleh grup. Kakak laki-lakimu Chen Chuan adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. Baik. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang luka ayah angkat. Beritahu rumah sakit. Pertama promosikan saudaraku menjadi dekan. Kemudian beritahu Institut Medis Dacia.
Atur agar dia The diterima film di was institut medis. translated Sediakan and sumber daya medis narrated terbaik by M untuk Media. perawatan ayah angkat. Dimengerti Presiden Lu. Ibu angkat. Hentikan mobilnya. Ibu angkat. Nah, Ibu angkat. kamu adalah. Ibu angkat. Aku Luran. Apakah ibu masih ingat festival musim gugur 20 tahun lalu? Ibu telah menerimaku dan bahkan memberiku kue bulan. Jika tidak, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Selama 20 tahun ini, aku telah mencari ibu dan ayah angkat. Xiaoran, Ibu angkat, ini aku. Aku Xiaoran. apakah kamu benar-benar Xiaoran? Ini aku. Di mana ayah angkat? Bukankah dia terluka? Seberapa parah lukanya? Ayah angkatmu dia. Dia sudah tiada. Apa? Halo. Apel. Aku telah dipromosikan menjadi dekan, dan juga diakui oleh Institut Medis Dacia. Usaha memang membuahkan hasil. Aku tak sangka bergol dengan pemimpin kota akan membawa manfaat sebesar ini. Kebaikan ayah angkat lebih berat dari Gunung Tai. Tak sempat berbakti saat dia masih hidup. Tetapi setelah kematiannya, aku harus memberinya pemakaman yang megah. Beritahu pemimpin dari seluruh lapisan masyarakat global untuk menyampaikan belasungkawa. Ya. Pak Tua Chen. Ini adalah kue bulan yang kubuat sendiri untukmu. Dan anggur yang kamu simpan selama 20 tahun. Sayang sekali. Kamu tidak sempat meminumnya. Kamu selalu berkata, kamu ingin bepergian. Ingin mendaki gunung. Ingin putramu menikah dan punya anak. Ingin cucu. Tapi kenapa kamu meninggalkanku sendirian dan pergi? Tidak apa-apa. Ibu angkat. Meskipun ayah angkat sudah tiada, ibu masih punya aku dan kakak Chen Chuan. Kami pasti akan menjaga ibu dengan baik mulai sekarang. Chen Chuan. Ibu angkat. Sudah hampir waktunya. Mengapa kakak Chen Chuan belum tiba? Bagaimana kalau ibu menelponnya? Kamu seorang petugas kebersihan. Lakukan saja pekerjaan bersih-bersihmu dengan baik. Cepat bereskan ini. Sekarang keluar. Chen Chuan. Dia tidak akan kembali. Ibu angkat. Dia tidak akan. Meskipun kakak Chen Chuan sibuk untuk acara istimewa seperti hari ini, dia pasti akan datang. Dia pasti tertunda oleh sesuatu di jalan. Tolong telepon dia. Xiao Chen, selamat. Jadi dekan di usia sangat muda, dan juga menarik perhatian Institut Medis Dacia. Di masa depan, prospek Anda tidak terbatas. Nah, seseorang seperti Xiao Chen, bakat muda sulit ditemukan. Di masa depan kamu harus lebih sering berinteraksi. Dimengerti ayah. Terima kasih atas apresiasi Anda, Tetua Liu. Baiklah, pergi bersiap-siap. Ikutlah denganku ke pemakaman penting. Mereka yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Sempurna. Kamu juga bisa mendapatkan pengalaman sebelumnya. Baiklah. Ibu. Tetua Liu, saya akan menerima telepon. Halo Ibu. Mengapa Ibu menelepon lagi? Urusan penting saya sekarang. Nah. Di mana kamu sekarang?
Bisakah kamu datang? Ayahmu hari ini dia. Cukup. Saya masih punya urusan yang sangat penting untuk diurus. Saya tidak pulang untuk festival kali ini. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Xiaoran. Kamu dengar itu kan? Chen Chuan ini. Bagaimana bisa dia seperti ini? Xiao Liu. Pergi dan periksa. Apa yang Chen Chuan lakukan? Aku ingin melihat. Apa yang bisa begitu penting? Sampai lebih penting daripada pemakaman ayahnya sendiri. Baik. Ibu angkat. Bukankah kita harus menunggu sedikit lebih lama? Mungkin. Chen Chuan dia benar-benar memiliki urusan penting yang menundanya. Dia tidak akan datang. Xiaoran. Cheng Chuan. Tidak perlu menunggunya. Biarkan pemakaman segera dimulai. Pak Tua Chen, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sungguh. Cheng Chuan. Tidak ingin datang menemuimu. Kamu punya aku dan Xiaoran. Kami berdua ada di sini untuk mengantarmu. Kerinduan abadi. Tidak. Jangan. Pak Tua Chen. Jangan Pak Tua Chen. Pak Tua Chen, Pak Tua Chen. Suamiku. Jangan ibu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Ibu harus menjaga diri. Mulai sekarang. Aku takkan punya siapapun lagi. Ibu masih punya aku. Mulai sekarang aku akan menjadi penopang ibu. Ibu angkat, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Presiden Lu, sesuai instruksi Anda saya menyelidiki. Selama bertahun-tahun saya selidiki Chen Chuan. Perbuatannya bisa dikatakan bahwa ayah baptis Anda meninggal karena dia sengaja menunda perawatan. Bajingan ini. Apakah hati nuraninya telah dimakan? Semua yang hadir hari ini, tokoh dari berbagai latar belakang. Mengenal satu atau dua dari mereka. Jika kamu bisa, ini akan berguna di masa depan. Apakah kamu mengerti? Ya. Wanita tua ini, bagaimana dia bisa sampai di sini? Ada apa ini? Wanita tua ini, pekerja kebersihan rumah sakit Chen Chuan. Chen Chuan memecatnya sebelumnya. Tak tahu dia bisa lacak kami sampai sini. Xiao Chen, kamu sekarang adalah dekan. Kamu harus menjaga citramu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bukan begitu? Tetua Liu, yakinlah. Saya akan menanganinya. Cheng Chuan, kau akhirnya datang. Bukan. Festival ini kamu tak di rumah bersama ayahku. Berpakaian acak-acakan seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tahu acara macam apa ini? Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Ayahmu. Kau masih ingat kau punya ayah. Cukup. Jangan membuat keributan lagi. Oh benar, aku telah dipromosikan menjadi dekan, dan terlebih lagi, aku sangat dihargai oleh institusi medis. Di masa depan aku akan punya banyak uang. Aku pasti akan bisa membuatmu dan ayahku hidup dengan baik. Hidup yang baik. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Bukan. Ibu, apa sebenarnya maksud ibu? Cheng Chuan, kau tahu bahwa ayahmu sudah meninggal. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Cukup. Aku tahu kau ingin aku habiskan festival musim gugur denganmu. Ibu, tapi sekarang aku benar-benar punya urusan yang sangat penting untuk diurus. Xiao Chen, apakah sulit untuk diselesaikan? Chen Chuan, cepatlah. Jangan biarkan wanita tua ini menunda urusan penting. Ya, aku akan segera menanganinya. Ibu, tolong aku mohon ya. Kau pulanglah dulu. Tempat seperti ini bukan tempatmu seharusnya berada. Cepat pergi. Bukan tempatku seharusnya.
Cheng Chuan. Kau tahu apa? Tempat ini. Diam. Ketika aku menyuruhmu pergi, pergilah saja. Kenapa banyak omong kosong? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak pernah menyangka, setelah merawatmu sejak bayi, yang kubesarkan, ternyata menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan bertanya padamu, untuk terakhir kalinya. Kau pergi atau tidak? Aku tidak akan. Cheng Chuan, bahkan sekarang, kau masih tidak mengakuiku. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Diam. Sudah kubilang, orang tuaku adalah dokter terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Di luar negeri, bahkan orang kaya harus antri menemui orang tuaku. Mereka semua harus mengantai. Bagaimana mungkin aku punya ibu sepertimu, yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Baiklah. Kau tidak perlu mengakuiku. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Sebelum dia meninggal, dia masih memikirkan untuk memberimu kui bulan. Apa kau tuli tanyaku? Ayahku adalah seorang kelas dunia, ahli medis. Dia bukan seperti yang kau gambarkan, yang akan menggunakan kain kompang camping untuk membungkus kue bulan. Kalau begitu katakan padaku. Siapa dia? Orang di foto ini terlihat sedikit mirip. Direktur Chen bukan? Memang. Mungkinkah dia benar-benar ayahnya? Kau bajingan. Siapa yang mengizinkanmu meletakkan foto orang tua itu di altar? Ayah orang terkaya itu. Orang tua. Cheng Chuan, rasakan hati nuranimu. Dia berdarah dan berkeringat untukmu. Apapun yang kau inginkan dia berikan padamu. Kau bilang, kau ingin belajar kedokteran. Dia bekerja 3 kerjaan tiap hari biaya studimu. Pada akhirnya, dia hanyalah orang tua yang kau sebutkan itu. Diam. Aku belajar kedokteran karena keluargaku adalah keluarga medis. Ayahku adalah dokter yang sangat terkenal. Dia bukan seseorang yang udik sepertimu. Bisa bergaul dengannya. Mengerti? Orang udik. Cheng Chuan, bukan ayahmu orang udik ini. Yang berdarah dan berkeringat untuk menyekolahkanmu. Bagaimana kau bisa memiliki apa yang kau miliki sekarang? Jangan lupa, kau juga orang udik. Omong kosong. Aku tidak sepertimu. Kalian hanyalah hidup yang tidak berharga. Tapi aku adalah direktur rumah sakit pertama. Aku adalah seorang akademisi Institut Medis Longgul. Jadi kenapa? Apakah kau benar-benar tidak mengakui kami? Berapa kali harus ku bilang padamu, aku bukan anakmu. Dan tentu saja bukan anak dari orang tua ini. Cheng Chuan, Cukup. Aku membiarkanmu membuat keributan. Pak Tua Chen, orang tua. Aku minta maaf. Aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi foto Anu mertamu. Cukup. Chen Chuan, menurut perhitungan saya, orang terkaya akan segera tiba di sini. Sandiwara ini harus berakhir. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Keluar. Pak Tua Chen. Dosa apa yang telah kita perbuat sebenarnya? Sampai melahirkan orang sepertimu. Aku bilang, hentikan. Pergi. Pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Pergi. Cheng Chuan.
Ibu angkat. Chen Chuan. Kau tega perlakukan ibumu begini. Chen Chuan, dia benar-benar ibumu. Siapa bilang dia ibuku? Tidak, siapa kau? Berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Aku adalah anak angkat mereka. Kau Chen Chuan tidak mengakui. Orang tua kandungmu sendiri. Aku mengakui. Ibu angkat. Jangan khawatir. Ibu masih punya aku. Nan, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lurat. Kau pengemis bau itu kan? Chen Chuan, siapa dia sekarang? Paman, tolong biarkan aku menjelaskan. Dia yang diadopsi oleh petugas kebersihan bau itu. Pengemis bau. Mereka bersekongkol mereka. Chen Chuan, kau bukan manusia. Pengemis bau. Beraninya kamu memukul pacarku. Apa kamu tahu siapa ayahku? Adalah pemimpin kota. Kamu berani memukul menantu pemimpin kota. Anak muda, kamu sudah keterlaluan. Pemimpin kota Liu benar begitu. Aku benar-benar tidak mengerti. Pembohong dangkal seperti ini. Mengapa dia pantas dihormati olehmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Chuan dari keluarga medis terkemuka. Dia sangat cocok untuk keluarga kami. Berani ganggu Chen Chuan. Aku belum selesai denganmu. Keluarga medis terkemuka. Putra bangsawan. Apakah itu yang dia katakan padamu? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Palsu. Ini semua palsu. Apa yang tertulis di sana? Ayah, lihat. Chen Chuan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah kamu bilang orang tuamu dokter diakui dalam dan luar negeri? Situasi apa ini? Tetua Liu Anda, tolong dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan masa lalumu, latar belakang keluargamu, semuanya palsu. Chen Chuan, kata-katamu yang mana yang sebenarnya benar? Atau lebih tepatnya, apakah kamu sudah berbohong kepada kami selama ini? Tidak. Aku. Chen Chuan. Sekarang setelah sampai pada titik ini, apalagi yang ingin kau katakan? Kamu pembohong. Orang rendahan dari pedesaan. Mempermainkan kami semua. Aku benar-benar mengira kamu memiliki latar belakang keluarga yang baik. Pembohong. Paman Nona Liu, tolong dengarkan penjelasanku. Aku takut Nona Liu akan remehkan orang tuaku asal desa. Itulah mengapa aku mengatakan itu. Aku diseret oleh mereka. Susah payah aku sembunyikan itu lama. Dan kalian semua telah merusaknya. Aku akan membunuhmu. Cukup. Bahkan sekarang, kau masih menyalahkan orang tuamu. Renungkanlah. Dalam 20 tahun terakhir ini, pernahkah kau merasa kasihan pada mereka? Tidak sekalipun. Tahukah kau? Demi biaya kuliahmu, ayah dan ibu baptismu kerja 3 pekerjaan tiap hari. Mereka tidak pernah berani mengatakan itu sulit. Kau bilang kau sibuk. Mereka tidak berani mengunjungimu. Takut mengganggumu. The film was translated Satu and kalimatmu ingin makan narrated kue by bulan M. buatan Media. rumah. Dan pasangan tua itu di bawah terik matahari. Mengayuh becak sepanjang hari antar dia padamu. Chen Chuan. Setelah kecelakaan mobil itu, bagaimana denganmu? Untuk menjilat orang berkuasa. Kau menyeret ayahmu ke kematian. Chen Chuan. Apakah kau ini manusia? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Halo,
Apel. Aku sudah dipecat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tangkap dia. Xiaoran, Tidak mungkin. Aku baru saja menjadi dekan. Aku akan menjadi akademisi. Tidak mungkin. Mengapa? Ini semua karena kau. Mengapa kau menyakitiku? karena aku. Karena kau pantas mendapatkan semua yang terjadi. Aku tahu. Pasti karena kau sakiti orang kaya. Kau ganggu pemakaman ayah orang kaya. Kemari, Chen Chuan, kepada ayah orang terkaya. Bersujud dan minta maaf. Chen Chuan kau bajingan. Kekuatanmu yang disebut-sebut itu. Kau justru membuat ibumu sendiri berlutut di hadapan orang lain. Diam. Mengapa? Mengapa ya? Kenapa kau nggak tinggal di desa? Kenapa kau merusak keberuntunganku? Chen Chuan, lepaskan ibu baptisku. Berlutut dan minta maaf kepada orang terkaya. Sampai dia memaafkanmu. Kau bajingan. Aku seorang bajingan. Anda berani membuat tuan orang terkaya berlutut. Siapa yang memberi Anda keberanian itu? Lepaskan. Ada apa di sini? Tuan asisten, dua orang ini pengganggu pemakaman ayah orang kaya. Aku sudah mengurus mereka. Chen Chuan, kau benar-benar pengkhianat ibu demi kemuliaan. Tuan asisten sudah datang. Beraninya kau katakan itu sekarang? Pergi sana. Tuan asisten. Orang ini berani menyamar sebagai orang terkaya. Ini menunjukkan dia tidak menghormatimu. Dia tidak menghormati orang terkaya. Orang seperti ini, kamu tidak bisa membiarkannya begitu. Tepat sekali. Aku sudah memberitahu mereka berkali-kali. Tapi mereka hanya menolak untuk berubah. Itulah mengapa aku mengambil inisiatif untuk mengurus mereka. Begitukah? Bagaimana Anda menangani mereka? Untuk orang dengan niat jahat itu, pukulan yang mereka butuhkan. Apel, Anda masih ingin memukulnya? Itu benar. Aku sudah membuat mereka bersujud dan meminta maaf kepada ayah orang terkaya itu. Tenang saja, orang terkaya itu pasti akan membalas dendam. Lagi pula, aku sudah putus dengan dia. Saya rasa Anda sudah bosan hidup. Anda berani menyentuh orang kaya dan ibu baptisnya. Tidak, tunggu. Kamu salah pahamkan. Dia, bagaimana mungkin dia orang terkaya? Tuan asisten. Apa kamu salah mengenali orang? Orang rendahan dari pedesaan ini. Bagaimana mungkin dia menjadi ibu dari orang terkaya? Saya sudah bersama orang terkaya selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir saya akan salah? Maaf Presiden Lu, saya datang terlambat. Tidak peduli. Kapan para kepala negara akan tiba? Mereka sudah dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba di sini. Teruslah berpura-pura. Kalian semua teruslah berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama Anda akan mempertahankan sandiwara ini. Sejauh yang saya tahu, asisten Presiden Lu pergi menjemput para kepala negara. Para kepala negara bahkan belum tiba. Bagaimana Anda bisa sampai di sini duluan? Wakil dekan, apa maksudmu? Dia sama sekali bukan asisten Presiden Lu. Dia hanya seorang penipu. Bagus. Satu menyamar sebagai asisten kusur. Satu menyamar sebagai orang terkaya. Kalian semua tamat hari ini. Chen Chuan, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kalianlah yang tidak bisa diperbaiki. Jika bukan karena kalian berdua, aku pasti sudah lama menjadi akademisi. Kedua setelah satu orang dan di atas 10.000. Orang terkaya akan segera tiba di sini. Jangan berjuang sia-sia lagi. Cepat berlutut minta maaf pada akademisi Chen. Dia mungkin masih membantu bicara baik padanya di depan orang kaya. Jika tidak, kalian semua akan celaka. Kepala 4 negara tiba. Tunggu saja. Presiden Lu yang terhormat, kami benar-benar minta maaf. Ada masalah di jalan, kami terlambat. Setelah para kepala negara memberikan penghormatan, atur agar mereka menginap di hotel. Aku perlu menangani masalah keluarga. Ya. Hormat pertama.
Hormat kedua. Hormat ketiga. Semuanya sudah berakhir. Kamu benar-benar orang terkaya. Chen Chuan. Sudah kubilang. Aku bisa memberimu kemuliaan tertinggi. Aku bisa ambil lagi dengan mudah. Mulai hari ini, siapapun yang berani membantu Chen Chuan akan menjadi musuh kuluran. Ayah, orang ini dia benar-benar orang terkaya. Apa yang harus kita lakukan? Saya bagaimana tahu harus berbuat apa? Salah saya, karena tidak membesarkanmu baik. Pergi minta maaf kepada Presiden Lu sendiri. Maaf Nona Liu, Presiden Lu kami tidak menyambut Anda. Semua personel yang tidak berkepentingan harap meninggalkan lokasi. Ibu, aku salah. Tolong maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan segalanya. Ibu, aku tidak bisa kehilangan segalanya. Ibu, tolong maafkan aku. Ibu, tolong maafkan aku. Sudah kubilang. Aku tidak punya anak sepertimu. Ibu, aku benar-benar tidak bisa kehilangan segalanya. Aku mohon padamu. Tolong mohonkan kepada Presiden Lu untukku. Aku salah, Ibu. Aku minta maaf, Ibu. Ibu angkat. Dia baru sekarang meminta maaf padamu. Demi kekuasaan, kamu tidak boleh melunat dan menyetujuinya. Ibu angkat. Kau pergi. Aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, aku anakmu sendiri. Ayah, demi ayah saja. Kamu demi ayah. Ayah tidak akan ingin melihat kita. Seperti ini kan? Kue bulan. Aku membeli kue bulan. Mari pulang bersama untuk festival musim gugur. Ayo pulang bareng untuk festival musim gugur, Ibu. Kau masih berani menyebut ayahmu. Jika bukan karenamu, apakah ayahmu akan meninggal? Ayah, aku salah. Aku salah. Aku salah. Ibu, aku benar-benar salah. Dulu itu kesombongan dan hasrat kemuliaanku. Tapi aku hanya ingin orang lain menghormatiku. Apa salahku? Kamu ingin orang lain menghormatimu. Kamu tidak salah. Kesalahanmu adalah kamu tidak seharusnya demi naik tangga sosial tidak mengakui ibumu sendiri. Hati nuranimu sudah dimakan anjing sejak lama. The film was Presiden Lu. translated and Presiden Lu. narrated by M Media. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Kamu adalah orang terkaya di dunia. Hanya dengan satu kata darimu, aku bisa berdiri di atas 10.000 orang kan? Ini tidak sulit bagimu. Carl, Cukup. Mulai sekarang, aku akan menganggapnya seolah aku tidak punya anak sepertimu. Ibu, jangan pergi. Ibu, Ibu. Dasar manusia tak berperasaan. Hanya. Dasar tidak tahu malu. Dia bahkan tidak mengakui ibunya sendiri lagi. Tak berperasaan. Dasar manusia tak berperasaan. Saya dengar dia adalah mantan direktur rumah sakit. Bagaimana dia bisa berakhir di lokasi konstruksi? Anda bahkan tidak tahu ini. Dia demi menaiki tangga sosial, bahkan tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri. Secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah kandungnya sendiri. Dasar binatang. Dia pantas dicabik-cabik. Saya membenci. Anda Chen Chuan kan? Saya dengar Anda pandai menjilat. Bantu jilat sepatu saya sampai bersih. Biarkan saya menyaksikan bagaimana Anda Chen Chuan merendahkan diri dan menjilat kakak Lord.
Itu tidak boleh. Chen Chuan, Anda lihat, hanya menjilat orang yang berkuasa dan berpengaruh. Lagi pula untuk menjilat orang berkuasa. Dia bahkan menyebabkan kematian ayah kandungnya. Jangan keterlaluan. Kau dengar aku. Dia bilang kita sudah keterlaluan. Ngomong-ngomong soal keterlaluan, siapa yang bisa menandingi kau Chen Chuan? Menjilat orang berkuasa, menyakiti ayahnya, dan menindas ibunya. Masalah-masalah ini sudah tersebar di seluruh Dacia. Kau adalah aib kami, Dacia. Saudara-saudara, beri dia pelajaran. Chen Chuan, kau tidak perlu datang besok. Kakak Xiang, bukankah kamu bilang bahwa aku bisa bekerja di sini? Jika aku tahu lebih awal kau orang seperti ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kau tak akan diizinkan masuk lokasi konstruksi. Kakak Xiang, aku benar-benar tidak bisa. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tolong jangan suruh aku pergi ya. Keluar. Cepat keluar. Jangan mengotori lokasi konstruksiku. Kakak Xiang, Kakak Xiang. Ibu. Ibu. Ibu angkat. Minumlah air. The Ibu film was angkat. translated Mulai sekarang tolong and tinggallah di sini narrated di by rumah. M Media. Akan lebih mudah juga bagiku untuk merawatmu. Tidak perlu Xiaoran. Kotamu ini. Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Aku lebih suka kembali ke pedesaan. Jika kau merindukanku, saat kau punya waktu, datanglah dan berkunjung. Itu sudah cukup. Baiklah. Tapi ibu angkat. Tolong ingat, jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Baiklah. Anak baik. Hari ini. Hari ke-7 setelah kematian ayah baptismu. Aku ingin pergi menemuinya lagi. Baiklah. Seseorang. Siapkan mobilnya. Ke pemakaman Kota Yun. Ya. Ayah. Aku salah. Seharusnya aku tidak bandingkan diri dengan orang kaya dan mengabaikanmu. Itu salahku. Oh tidak, aku kalah lagi. Gunting batu kertas. Aku menang, Nak. Kue bulan sudah datang. Waktunya makan kue bulan. Bagus. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Ayah ibu, mari rayakan festival musim gugur bersama tiap tahun. Tidak masalah, setiap festival pertengahan musim gugur. Keluarga kita akan merayakan bersama. Ia bersama. Ayo makan lagi. Ayah. Aku salah. Ayah. Aku merindukanmu. Ibu angkat. Bulan depan adalah ulang tahunmu yang ke-50. Aku akan rayakan ulang tahunmu nanti. Xiaoran. Terima kasih sudah melakukan banyak hal untukku. Ibu tidak perlu sungkan.
Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Andai saja Pak Tua Chen masih ada di sini. Melihatmu begitu berbakti kepadaku. Betapa bahagianya dia. Ibu tolong jangan khawatir. Aku setia berbakti sepanjang hidup. Pergi. Ayah. Hei ayah. Aku merindukanmu. Ayah. Katamu ibuku. Bisakah dia masih memaafkanku? Baru sekarang aku menyadari betapa bahagianya aku dulu. Aku terlambat memahami. Aku terlambat memahami. Aku ingin makan kue bulan buatan ibuku. The film was translated and narrated by M Media. Bulan depan adalah ulang tahun ibu. Satu tahun kemudian. Bulan di rumah masih lebih indah. Aku sangat merindukannya, seluruh keluarga kita, dulu di halaman ini. Waktu makan kue bulat dan melihat bulan. Xiaohang, mari kita menatap bulan. Ibu dan ayah, mulai sekarang tiap festival musim gugur, aku akan habiskan bersama kalian.